Saudari-saudara yang saling mengasihi dalam Kristus, selamat pagi. Hari ini 27 September kita memasuki Minggu Biasa yang ke-26. Bacaan yang kita dengarkan masih melanjutkan dari Injil Markus. Gereja Kudus menawarkan kepada kita sebuah kisah yang begitu menggelitik bagi kita. Bagaimana ketika murid Yesus yang bernama Yohanes bertanya kepada Yesus, "Guru, ada seorang yang mengusir setan dalam namamu." Rupa-rupanya aksi dari orang tersebut menggelitik atau membuat para muridnya bertanya, bagaimana mungkin mereka yang tidak pernah mengikuti Yesus bisa mengusir setan dalam namanya. Bagi kita, kalau kita berada di luar situasi tersebut akan mengatakan ya biarkan. Tetapi kalau kita menjadi bagian dari situasi itu, kita akan mengatakan ya bagaimana mungkin bukan murid Yesus tetapi mengusir setan di dalam namanya. Saya rasa realitas yang sama juga terjadi seperti apa yang terjadi kita sekarang ini. Banyak kepercayaan, banyak orang yang mempercayai Tuhan itu mengatakan kalau mereka itu bukan bagian dari kelompok kita, berarti mereka adalah musuh. Kalau mereka ini tidak sealiran dengan kita atau satu tempat ibadah dengan kita, berarti mereka adalah musuh dari kita. Kalau orang berpikir dengan cara ini, saya rasa mereka lupa dengan esensi atau bagian penting dari hidup beriman. Kita sebagai orang Kristiani harus memegang prinsip Yesus itu. Kalau mereka mengusir setan di dalam nama Yesus dan setannya keluar, berarti mereka mempunyai kekuatan dari Kristus. Demikian juga, kalau kita mengajarkan iman Kristiani, tidak harus orang itu menjadi orang yang Kristiani atau Katolik. Orang yang mengikuti Kristus, bagi kita kalau kita mewartakan Injil tidak harus baptisnya. Tetapi kalau orang-orang itu hidup berdasarkan atau sesuai dengan ajaran Injil, berarti mereka hidup sebagaimana dengan Kristus. Refleksi atau permenungan bagi kita, apakah kita sebagai orang-orang Kristiani sudah hidup selaras dengan nilai-nilai yang diajarkan Kristus, atau hanya sebatas kita orang Katolik ke gereja itu saja? Kalau kita sebagai orang Katolik dan mewartakan, dan orang-orang yang mungkin berkepercayaan lain atau beragama lain hidup dengan cara Kristus, dengan pola pikir, dengan mentalitas seperti Kristus, berarti kita beruntung. Semakin banyak Kristus yang lain yang hidup bersama dengan kita. Maka marilah kita mohon Roh Kudus supaya senantiasa mendampingi kita, supaya semakin banyak orang hidup sesuai dengan cara hidup Kristus. Rahmat Tuhan membantu kita untuk itu.